Karena melihat Aina sudah berhasil diobati oleh Gapin, akhirnya Naomi pun meninggalkan kamar gadis itu. Dia ingin menghubungi Erjan untuk melapor. Kebetulan saat itu Erjan masih dalam perjalanan. Dia yang merasakan bahwa ponselnya bergetar, lantas merogoh benda itu dari saku jasnya. Tanpa pikir panjang, Erjan langsung menerima telepon dari sang pelayan. "Bagaimana?" tanya Erjan. Dia sedikit merasa heran karena Naomi begitu cepat dalam menjalankan perintah. "Sudah, Tuan. Luka Nona Aina sudah diobati, tapi bukan saya yang melakukannya," jawab Naomi dengan jujur. "Lalu? Den Gapin yang membantunya, Tuan. Saat saya datang, dia sudah lebih dulu membawa kotak tilu ke kamar Non Aina. Sepertinya Den Gapin iba pada gadis itu." "Apa? Gapin?" Erjan mengulang nama sang anak dengan nada terkejut karena lagi-lagi dia mendengar bahwa Gapin membantu Aina. Ya, sebelumnya dia juga sudah mendapat laporan yang sama. "Benar, Tuan, bahkan Den Gapin juga memperingati Anda supaya lebih cepat dalam memberi pertolongan pada Nona Aina." "Ya, mungkin saja dia ingin Anda lebih perhatian dengan gadis itu," balas Naomi. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk membuat Erjan berhenti menyiksa istri kecilnya. Karena sebenarnya Naomi juga iba pada nasib Aina. Dia selalu berpikir bagaimana jika anak gadisnya ada di posisi tersebut, sungguh dia tidak akan sanggup dengan membayangkannya saja. Erjan tak lagi menjawab, sementara panggilan telepon itu sudah dia matikan. Dia terus menatap ke depan dengan pandangan yang sulit diartikan. Entah kesal atau justru mulai merenungi semua ucapan asisten rumah tangganya. Matahari mulai mengucapkan selamat tinggal pada bumi. Dan itu artinya petang sebentar lagi datang. Tepat pada saat itu, Erjan telah kembali ke rumah utama. Namun, kali ini dia tidak langsung naik ke lantai 2. Sebab tujuannya adalah menemui Aina. Dia sempat bertanya pada Naomi, dan ternyata gadis itu ada di kamarnya. Tanpa mengetuk pintu, Erjan langsung membuka benda persegi panjang itu. Hingga kedua netranya menangkap sosok cantik yang sedang duduk di depan cermin. Rambut Aina nampak basah, menandakan bahwa dia baru saja membersihkan tubuhnya. Melihat siapa yang datang, sontak saja Aina langsung bangkit. Sementara Erjan terus melangkah hingga mereka berhadapan. Tanpa diduga, Erjan mengulurkan tangan untuk menyentuh sudut bibir Aina. Namun, gadis cantik itu refleks menghindar, karena dia takut Erjan akan melakukan kekerasan lagi padanya. Seketika itu juga, gigi depan Erjan langsung mengatup rapat. Dia berkata, "Diam, karena aku hanya ingin melihatnya." Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Aina langsung patuh. Dia membiarkan jari besar itu menyusuri sekitar bibirnya. "Jika kamu ingin aku berhenti bersikap kasar, maka jangan pernah melakukan kesalahan, apalagi berani melawan ucapanku, paham?" cetus Erjan seraya menatap wajah Aina yang terlihat lugu. Dia melakukan itu karena menimbang ucapan Naomi tadi pagi, di mana Gapin mulai kembali ikut campur dengan kehidupannya. Jadi dia sadar bahwa perlakuannya terhadap Aina sudah sangat keterlaluan. Dan sungguh dia tidak ingin hal itu menyebabkan Gapin memandangnya dengan sebelah mata. Aina mengangguk kecil. "Iya, Tuan. Saya minta maaf," jawabnya lirih tanpa berani menatap Erjan. "Tak lawan bicaramu," titah Erjan, membuat Aina terpaksa mengangkat pandangannya, hingga mereka berdua saling tatap. Sudut bibir Erjan terangkat, dia menarik tangannya dari wajah Aina, lalu kembali bicara. "Ikut aku ke kamar." Aina tidak bisa membantah sedikit pun, dia mengekor pada Erjan untuk naik ke kamar utama. Biasanya dia akan mendatangi tempat ini ketika Erjan sedang membersihkan diri. Namun, entah ada angin apa, tiba-tiba Erjan minta Aina yang membantu dia untuk melepas seluruh setelan kerjanya. Dengan rasa canggung karena tidak biasa, Aina melepas kancing dari pengaitnya, hingga perlahan-lahan dada bidang Erjan mulai terbuka. Bahkan tanpa rasa malu sedikit pun, Erjan berani bertelanjang bulat di depan Aina. Sementara gadis itu hanya bisa memalingkan wajah. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, Erjan lebih dulu mendekati sang istri, lalu berbisik tepat di telinga gadis itu. "Walaupun aku memperlakukanmu seperti budak, tapi kamu harus ingat bahwa aku masih suamimu.
Aina langsung merinding saat napas Erjan menerpa tengkuk dan daun telinganya. Apalagi mendengar kalimat pria paruh baya itu. Entah kenapa perasaan Aina jadi tidak enak. Gapin yang sudah pulang dari bengkel sempat melihat Aina mengekor pada Erjan dan masuk ke dalam kamar utama. Namun, dia tidak bisa menguping, apalagi mengintip apa yang akan dilakukan sang ayah terhadap kekasihnya, sebab benda persegi panjang itu tertutup rapat. Gapin menghela napas dan hanya bisa menatap nanar. Lalu, tanpa bicara, dia melenggang masuk ke kamarnya sendiri yang berada tepat di sebelah kamar itu. Hingga setelah makan malam selesai, Gapin tak dapat lagi mendung rasa penasarannya. Dia lantas turun dan diam-diam masuk ke kamar Aina. Aina yang sedang bersiap-siap untuk tidur, sontak saja terkejut dengan kedatangan Gapin. Dia langsung bangkit dari kursi dan menghampiri pemuda itu. "Gap, untuk apa kamu datang kemari?" tanya Aina dengan suara pelan. Gapin lebih dulu mengunci kamar Aina, lalu membawa sang gadis untuk duduk di sisi ranjang. "Aku mengkhawatirkanmu, Nak. Tadi sore aku sempat melihat kamu masuk ke kamar D. Apa yang kalian bicarakan?" jawab Gapin sekaligus melayangkan sebuah pertanyaan yang sudah berputar-putar di otaknya. "Tidak ada, Gap. Aku hanya menyiapkan pakaian," jawab Aina. "Aku yakin tidak hanya itu." Dari sorot mata Aina, Gapin melihat sebuah kecemasan yang tergambar jelas. Awalnya Aina bimbang, tetapi mengingat Gapin yang selalu berusaha untuk menolongnya, dia memutuskan untuk mengeluarkan kegelisahan yang bersarang di dadanya. "Ada apa?" tanya Gapin lagi seraya memegang kedua sisi wajah Aina. "Aku takut, Gap," jawab Aina. Dia pun ikut memegang pergelangan tangan Gapin. Sementara kedua pasang mata itu saling tatap dengan intens. "Tuan Erjan pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh gadis kampungan seperti aku." Masih jelas dalam ingatan saat pertama kali Aina datang ke rumah utama, tiba-tiba Erjan menemui gadis itu di dalam kamarnya. Dan dari perkataan Erjan saat itu mempertegas bahwa dia tidak akan memperlakukan Aina seperti istri pada umumnya. Di mata Erjan, Aina hanyalah sebuah boneka, benda yang bisa dia perlakukan senaknya. Tapi tadi dengan tidak tahu malunya dia membuka baju di depanku dan berkata bahwa seburuk apapun dia memperlakukanku, dia tetap suamiku. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku benar-benar takut, Gap. Mulai saat ini, Aina akan berterus terang kepada Gapin tentang apapun yang dirasakannya, karena pemuda itu adalah satu-satunya harapan yang ia punya. Gapin langsung memeluk tubuh Aina, sebab dia paham apa yang dikhawatirkan gadis itu. Terlebih dia tidak akan rela jika sang ayah mendapatkan sesuatu yang paling berharga milik Aina. "Kamu tenang saja, aku pastikan Dadi tidak akan pernah menyentuhmu," ucap Gapin dengan sungguh-sungguh. Dia akan menjaga Aina dan menjadikan gadis itu miliknya secara utuh. Aina benar-benar merasakan kenyamanan, hingga dia semakin memeluk tubuh Gapin dengan erat, bahkan menghirup aroma tubuh Gapin yang tidak pernah berubah. Aina berpikir bahwa Gapin akan kembali ke kamarnya, sehingga dia melepaskan pelukan mereka saat ia sudah merasa puas. Namun, ternyata pemikiran Aina salah. Sebab, Gapin malah naik ke atas ranjang dan mengajak gadis itu untuk tidur. "Kemari," ucap Gapin sambil menepuk tempat tidurnya, agar Aina meletakkan kepalanya di sana. "Tapi Gap, tidakkah sebaiknya kamu kembali ke kamar?" Aina tampak ketakutan, tetapi Gapin malah tersenyum dan menarik tangan gadis cantik itu agar segera berbaring di sampingnya. Hingga akhirnya, Aina pun pasrah dan berbaring di sisi Gapin, tetapi dalam posisi miring. Gapin kembali menarik tangan Aina agar memeluk tubuhnya, sementara jemari pria itu bermain-main di rambut Aina. "Aku merindukanmu, Nak. Aku ingin kita tidur bersama malam ini. Jadi kamu tidak boleh menolak," ucap Gapin dengan tatapan yang mampu melumpuhkan hati Aina. "Lalu bagaimana dengan besok? Kamu keluar lewat mana?" tanya Aina yang nampak ketakutan, tetapi Gapin malah tersenyum dan menarik tangan gadis itu agar segera berbaring di sampingnya. Bibir Aina melengkung seketika, dia percaya Gapin bisa keluar tanpa diketahui oleh orang-orang di rumah.
Aina memberanikan diri untuk mencium bibir Gapin lebih dulu, membuat pemuda itu merasa senang karena jarang sekali Aina berinisiatif seperti itu. Seperti kucing yang dipancing dengan ikan asin, Gapin langsung merespons dengan mencium bibir Aina, menciumnya sampai kehabisan napas. Lalu mereka tertawa bersama. Pemandangan indah itu baru kali ini Gapin lihat setelah sebulan lamanya. "Selamat tidur, cantiknya Gapin," ucap pemuda itu sambil mencium kening Aina. Dan gadis itu hanya mengulung senyum, lalu kembali mengeratkan pelukannya.